Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeskiel Saferius Adriawan dengan NIM 2017-50602. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan presentasi dengan tema passion. Nah, teman-teman, apa sih atau pertanyaan apa yang muncul di dalam pikiran saya saat saya mengatakan kata passion itu? Mungkin ada yang berpikir, apa itu passion? Seberapa penting sih memiliki passion? Atau bagaimana cara kita menemukan passion itu? Dan apakah saat kita mengetahui passion yang kita inginkan, kita pasti sukses? Nah, di dalam presentasi ini, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita mulai sekarang. Pertama-tama, kita harus mengetahui arti dari kata passion itu sendiri. Menurut Wikipedia, passion adalah perasaan antusiasme yang kuat atau dorongan hasrat terhadap seseorang atau sesuatu. Banyak juga penjelasan mengenai passion ini. Namun, saya sendiri menyimpulkan bahwa passion adalah sebuah gairah di dalam diri yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal dan membuat kita terus ingin melakukan hal tersebut. Atau dengan bahasa mudanya, passion adalah hal yang membuat kita terus berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dan melakukannya dengan effort yang maksimal. Dalam sebuah artikel yang saya temukan di internet, passion terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, passion yang bersifat general, dan yang kedua, passion yang bersifat spesifik. Contohnya seperti ini. Jika kalian adalah seorang yang sangat menyukai bidang sepak bola, bisa jadi passion kalian adalah bermain sepak bola. Sedangkan kalian memiliki teman yang passionnya bukan hanya bermain sepak bola saja, tapi dia juga menyukai berenang, menyukai tenis meja, dia menyukai badminton, dan olahraga lain. Nah, passion teman kalian itu bisa jadi bukan satu olahraga yang spesifik, tetapi dia memiliki passion yaitu berolahraga. Lalu, apakah passion yang general bisa dikatakan lebih baik dari passion yang bersifat spesifik tersebut? Menurut saya pribadi, hal itu belum tentu. Karena passion spesifik dan passion general memiliki kelebihan masing-masing. Di mana passion yang general mungkin bisa terkesan multi-talented atau serba bisa. Sedangkan passion yang spesifik menurut saya akan lebih fokus untuk dieksplorasi karena dia memiliki sedikit pilihan. Jadi, seberapa pentingkah memiliki passion itu? Menurut saya sangat penting. Karena di dunia yang terus bergerak maju ini, kita memerlukan sebuah hal yang dapat mendorong kita untuk terus bergerak maju juga. Dalam hal ini, passion berperan untuk memberikan gairah atau dorongan untuk terus melakukan hal yang kita sukai. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana cara menemukan passion itu. Menurut Alison Tas, seorang pakar dan pelatih dalam hal karir dan kehidupan, menemukan ada 10 cara menemukan passion itu. Yang pertama, gali dari rasa iri. Rasa iri itu tidak selamanya buruk, melainkan bisa jadi indikator dari sesuatu hal yang orang lain punya dan kita inginkan. Contohnya, jika kita iri dengan pekerjaan orang lain, seperti pengacara. Padahal kita tidak punya ketertarikan di bidang hukum sama sekali. Coba cari apa yang membuat kita iri. Apakah pekerjaannya yang terlihat keren? Apakah karena dia berpakaian rapi? Apakah karena seorang pengacara itu terjamin kesejahteraannya? Perlu diingat juga terlebih dahulu bahwa tidak semua hal yang kita iri dari orang lain bisa dijadikan passion kita juga. Nah, misalnya ternyata kita iri terhadap profesi pengacara itu karena kita melihat dari sisi bagaimana pengacara itu bisa berargumen atau keahlian dalam berbicaranya. Itu bisa menjadi passion kita yang kita iri dari profesi pengacara tersebut. Yang kedua, keahlian yang mau dipelajari.
Contohnya ini, misalkan ada seorang ibu rumah tangga yang menjalani kegiatan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Sampai di suatu titik, ia jenuh dan bosan dan ingin mencoba sesuatu. Dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti kelas yoga. Dan sangat mendalami kelas tersebut sampai akhirnya ibu ini mengikuti tes untuk menjadi instruktur yoga. Secara tidak langsung di dalam kelas tersebut dia menemukan bahwa ternyata passion dia adalah untuk mempelajari bagaimana mengolah tubuh dengan baik, bukan hanya belajar yoga saja. Yang ketiga, siapa role model kita? Hal atau aspek spesifik apa sih yang ada pada diri mereka ini yang membuat kita terinspirasi? Entah itu kecerdasannya, pengaruhnya, atau hal-hal lainnya. Itu bisa jadi merupakan passion yang kita kejar juga. Contohnya, seseorang tidak mengetahui bahwa dia memiliki passion untuk menjadi seorang relawan. Dan dia sangat menyukai seorang artis dikarenakan artis ini suka melakukan tindakan-tindakan relawan. Nah, ini hal yang dimaksud, di mana orang tersebut menyukai artis ini atau menjadikan artis ini sebagai role modelnya karena tindakan relawannya tersebut. Di poin yang keempat, kita akan membahas tentang passion atau hal yang berhenti dikejar. Kebanyakan contoh di sini seperti atlet atau musisi yang berhenti mengejar mimpinya di pertengahan umur 20 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan juga ini terjadi di rentan umur yang lain. Hal ini kadang disebabkan karena masalah pembagian waktu di mana kita melakukan pekerjaan atau hal-hal lain yang menghabiskan waktu kita, sehingga tidak mengejar passion kita lagi. Di sini kita bisa menanyakan ke diri kita masing-masing kembali, apa sih hal yang benar-benar kita sukai, namun kita sempat berhenti mengejarnya karena sejumlah alasan. Saya ambil contoh, misalnya, kita dulu sangat ingin menjadi pemain basket, tapi akhirnya kita berhenti. Nah, bisa jadi kita tidak harus menjadi seorang atlet basket, tapi kita bisa juga membuat sebuah fans club atau komunitas basket, atau bahkan menjadi pelatih basket. Sehingga kita dapat tetap menyalurkan passion kita tersebut. Poin yang kelima, yaitu keunikan diri. Tujuan mengenali keunikan diri ini bukan berarti untuk sombong atau memamerkan hal tersebut ke orang lain, tapi untuk lebih terbuka mengenali diri sendiri. Keunikan-keunikan kecil yang ada pada diri kita ini bisa jadi mengarahkan kita pada apa passion kita sebenarnya. Yang keenam, tanyakan pada sahabat atau orang terdekat kita. Apa yang membuat kita spesial? Sahabat-sahabat terdekat kita tentunya mempunyai alasan mengapa dari banyak orang di dunia ini mereka memilih kita sebagai sahabat mereka. Apa yang membuat kita spesial di mata mereka? Apa mungkin karena kita memiliki sifat yang humoris, dapat dipercaya, atau orang yang perhatian? Contohnya, jika saat teman kita sedang cerita ke kita, saat sedang curhat, kita selalu memberikan saran-saran yang baik kepada dia, bisa jadi kita memiliki passion untuk menjadi seorang konsultan. Poin yang ketujuh, kembali ke masa kecil. Apa sih hal yang membahagiakan di dalam hidup kita pada saat kita masih kecil? Apa kegemaran kita pada saat itu? Apa yang kita cita-citakan? Siapakah tokoh yang kita kagumi pada saat kita kecil? Nah, dari jawaban tersebut, kita bisa mengaitkan hal-hal itu dan menemukan apa yang bisa menjadi kemungkinan passion kita. Contohnya, saat kecil, kita sangat menyukai bermain puzzle, kita sangat menyukai menonton tentang detektif-detektif. Bisa jadi passion kita adalah seorang problem solver. Yang kedelapan, mengingat hari paling menyenangkan. Dalam hal ini kita perlu mengingat-ingat lagi hari atau momen yang paling berkesan untuk kita. Mengingat kembali pengalaman-pengalaman hebat yang telah kita lalui. Nah, hal itu bisa menjadi mengarahkan kita kembali pada apa nilai atau passion kita sebenarnya. Salah satu contohnya ada seorang komedian atau pelawak yang bercerita bahwa pada saat dia kecil, dia mengingat momen di mana
dia mengatakan sebuah hal yang lucu dan membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Dan itu sangat berkesan terhadap diri dia, sehingga akhirnya dia besar dan menjadi seorang pelawak. Yang kesembilan ada cara menghabiskan uang. Jika tiba-tiba kita diberi uang yang sangat banyak, misalnya 100 miliar, sampai kita tidak perlu bekerja lagi seumur hidup, apa yang akan kita lakukan dengan uang tersebut? Nah, dari bagaimana cara kita menghabiskan atau menggunakan uang tersebut, kita dapat mengetahui apa yang kita inginkan dan kontribusi apa yang dapat kita berikan. Contohnya, misalkan ada seseorang yang menghabiskan uang tersebut untuk berkeliling dunia. Nah, kita bisa tahu dari bagaimana dia menghabiskan duit tersebut, bahwa orang tersebut memiliki passion untuk bertualang. Yang terakhir adalah bagaimana kita menghabiskan waktu luang. Dari hal ini, itu akan memberikan informasi mengenai passion kita sebenarnya. Coba kita pikirkan nih teman-teman, kita tiba di suatu tempat tanpa tugas apapun. Apa yang akan kita lakukan? Nah, cara kita menggunakan kemampuan diri atau waktu yang diberikan dapat menggambarkan bagaimana passion kita itu sebenarnya. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu passion, seberapa penting passion itu, dan bagaimana cara menemukan passion. Lalu, apa passion ini benar-benar bisa menjamin kesuksesan kita? Jika arti daripada sukses itu merupakan kepuasan diri, menurut saya sangat bisa. Karena jika kita memang mengerjakan apa yang kita passionkan, maka kita pasti akan berusaha untuk memberikan effortnya maksimal sampai di titik kita dapat merasa puas akan hasilnya. Dan bukan hanya puas dari hasilnya saja, tapi kita juga dapat menikmati proses-proses yang dilalui. Kesimpulan daripada presentasi ini adalah menemukan passion sangatlah penting. Namun jika kita tidak melakukan apa-apa, semuanya akan percuma. Maka jadilah berani untuk mengejar passion kita. Mulailah untuk menggeluti passion itu perlahan demi perlahan. Sampai di titik di mana kita merasa apa yang kita lakukan memberikan makna di dalam kehidupan kita, bahkan orang lain juga. Jadi, sekarang apakah kalian sudah mengetahui dan mengenal passion kalian dengan baik? Atau apa kalian sudah mengetahui seberapa penting passion bagi diri kalian pribadi? Saya harap pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pertanyaan lainnya sudah dapat kalian temukan setelah mendengar presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.